Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran kita pada saat ini. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Engkau selalu mengasihi kami, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan pengampunan melalui Yesus yang mati di Golgota bagi kami. Biarlah sementara firman-Mu kami pelajari, Roh Kudus meneranginya dan memberikan kuasa untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Yesus Pembela Kita. Yesus pembela kita. Dia selalu membela kita ya di dalam kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat diselamatkan. Dengan ayat hafalan terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Bunyinya seperti ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia ini. Ya, manusia berdosa, tetapi kita bersyukur karena Allah memberikan kita seorang pembela sehingga kita dapat diselamatkan. Nah, Daniel menyatakan bahwa Yesus adalah pembela kita. Di ruang pengadilan yang sedang berlangsung, Allah Bapa ya menjadi hakimnya. Kita dituntut karena kita berbuat dosa. Tetapi atas kematian Yesus, Dia berdiri di hadapan Bapa, mengatakan jangan mereka itu dihukum, karena saya telah menjadi penggantinya. Nah, sekarang kita lihat dari dekat cerita tentang Ka'bah. Dalam acara Ka'bah ya, orang-orang yang berdosa itu mengorbankan domba dan meletakkan tangan di kepala domba itu, sehingga mengartikan bahwa dosanya dipindahkan kepada domba yang tak bercacat yang melambangkan Yesus. Lalu domba itu disembelih. Setiap hari korban dari domba itu diadakan dari orang-orang yang berdosa. Tapi setahun sekali ya, ada 2 ekor domba yang terpilih. Satu melambangkan domba yang mati untuk pengampunan dosa, sama seperti Yesus yang mati untuk menghapuskan dosa kita. Dan satu lagi domba Azazel. Domba ini melambangkan setan, di mana semua dosa-dosa seluruh mereka yang berdosa dunia ini diletakkan kepada domba itu. Kemudian domba itu dihalaukan ke padang gurun dan mati di sana. Sekarang kita lihat domba yang satu lagi. Dia melambangkan Yesus yang dikorbankan untuk kesalahan kita. Apa yang terjadi? Darah domba itu dipercikan ke tirai Ka'bah, melambangkan bahwa Tuhan menghapuskan dosa kita melalui darah Yesus. Nah, dan imam besar setahun sekali masuk ke dalam bilik yang maha suci. Ini melambangkan pekerjaan Yesus juga. Yesus yang menjadi korban bagi dosa kita, masuk ke dalam bait yang maha suci di Ka'bah di surga. Dia menjadi pengantara kita agar kita bisa selamat. Penting kita ketahui, segala sesuatu yang kita lakukan dicatat di dalam buku
catatan di surga. Mereka yang suci, dibenarkan, diselamatkan oleh Yesus, disucikan oleh darahnya. Dan mereka yang bersalah tentu mendapat hukuman. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Dari sekarang kita sudah diamarkan untuk menurut kepada Tuhan. Kita sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma, tapi kita harus menurut apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Seluruh hukum Tuhan jelas, ya, termasuk hukum hari Sabat. Jangan kita membunuh, menghormati orang tua. Semua dalam 10 hukum itu kita harus turut. Dan kita diadili sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum kita. Hukum yang kita telah diberikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pembela kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menurut firman Tuhan. Dan kalau kita berdosa, kita mau bertobat, Yesus akan menyelamatkan kita. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Yesus karena kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kami, dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan dengan menurut hukum-hukum-Mu. Biarlah Roh Suci menguatkan kami agar kami setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Apabila nama kami diperiksa dalam pengadilan surga, kami didapati setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.